Shalom, selamat pagi adik-adik Abiji Ujung. Apa kabar semuanya? Jawabnya apa? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, 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 yes. Gimana adik-adik? Sudah siap kan untuk mengikuti ibadah kita pada hari ini? Pastinya ya adik-adik. Yuk sekarang adik-adik duduk yang manis ya. Kita mau siapkan hati kita mau mulai ibadah kita. Nggak ada lagi ya yang main-main game, tidur-tiduran, atau makan ya adik-adik. Kita harus sikap yang baik mau menghadap Tuhan Yesus ya. Yuk sama-sama kakak undang semuanya kita bangkit berdiri ya. Walau di rumah kita sama kayak di gereja ya adik-adik ya, kita beribadah. Nah yuk kita sama-sama naikkan pujian ini. Bapa engkau sungguh baik. Yuk nyanyikan pujian ini dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Bersatu di dalam doa, mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur kalau kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu Abiji Ujung. Tuhan Yesus, kami mau naikkan pujian kami mau bernyanyi untuk Tuhan pimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, katakan amin. Adik-adik masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Pastinya ya, adik-adik harus tetap semangat memuji nama Tuhan. Yuk sekarang kakak ajak semuanya kita memuji nama Tuhan melalui pujian yang kita nyanyikan, ya, melalui pujian yang kita naikkan adik-adik, kita bernyanyi buat Tuhan. Itu setiap pujian kita ada kuasa loh adik-adik ya. Wah, iblis bisa takut melalui puji-pujian kita ya, karena ada kuasa setiap pujian kita. Makanya kita harus lawan si iblis ya adik-adik. Kita nggak boleh takut sama si iblis, kita harus lawan, kita harus menjadi pemenang ya. Yuk kita naikkan pujian ini dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan.
pasti ada kemenangan ya. Kita anak-anak Tuhan, kalau kita bersama Yesus, kita mengandalkan Tuhan, wah kita bisa jadi pemenang adik-adik ya. Kita ini pahlawan Kristus loh adik-adik. Adik-adik itu pahlawan-pahlawan kecilnya Tuhan ya. Yuk kita lebih semangat, kita mau lawan si iblis, kita mau kalahkan iblis melalui pujian kita. Yuk kita mau nyanyikan pujian ini, aku pahlawan kecil. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tiada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Hore! Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada apa? Ada kemenangan. Sekali lagi, ada kemenangan. Hore! Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk, mari adik-adik kita siapkan hati kita siapkan telinga kita untuk mendengarkan kebenaran firman. Tapi sebelumnya, kakak ajak adik-adik untuk menaikkan pujian ini ya. Aku milikmu. Jadi dalam keadaan apapun ya adik-adik ya, waktu kita sedih, waktu kita senang, walaupun waktu kita dalam keadaan ketakutan, adik-adik gak perlu sedih lagi, gak perlu takut lagi ya. Adik-adik berdoa, minta pertolongan Tuhan, pasti Tuhan akan menyertai setiap kita. Yuk kita naikkan pujian ini, aku milikmu. Waktu sedih, waktu senang, waktu takut, ku panggil namamu. Katakan
kita berdoa, semua lipat tangan. Kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang kita dengar. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk dengar-dengaran akan firman-Mu. Biarlah firman yang ditabur boleh kami tuai dan kami boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Pencobaan di padang gurun. Setelah Yesus dibaptis, Roh Allah membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Tuhan Yesus berpuasa, tidak makan dan tidak minum selama 40 hari 40 malam di padang gurun tersebut. Akhirnya Tuhan Yesus pun merasa lapar. Dan di saat Tuhan Yesus merasa lapar, datanglah si iblis untuk mencoba Yesus dan berkata, "Hai Yesus, jika Engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Lalu Tuhan Yesus pun berkata kepada si iblis, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Lalu iblis pun tak gentar. Iblis mencoba Yesus untuk yang kedua kalinya. Iblis membawa Tuhan Yesus ke atas bait suci. Dan dia berkata kepada Yesus, "Jika Engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai Engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang Engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Dan Yesus pun berkata kepada si iblis, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Iblis pun tak gentar. Dia masih mau mencobai Yesus untuk yang ketiga kalinya. Iblis membawa Tuhan Yesus ke gunung yang tinggi dan menunjukkan kemegahan kerajaan dunia. Dan memperlihatkan semuanya kepada Yesus. Dan iblis berkata, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Lalu Yesus pun berkata kepada iblis, "Menyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis pun pergi. Iblis kalah dan dia meninggalkan Tuhan Yesus. Dan kemudian malaikat-malaikat Tuhan datang dan melayani Tuhan Yesus. Adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan cerita firman Tuhan melalui video singkat yang sama-sama kita boleh lihat tadi ya. Nah adik-adik, gimana? Hebat ya Tuhan Yesus? Tuhan Yesus sudah jadi pemenang melawan iblis ya. Cobaan-cobaan, godaan-godaan yang diberikan oleh iblis, Tuhan Yesus bisa lawan semuanya ya. Wah, Tuhan Yesus disuruh batu dirubah jadi roti, ya kan? Sebenarnya Tuhan Yesus bisa lakukan nggak adik-adik? Bisa lah ya kan, Tuhan Yesus kan hebat, dia berkuasa. Ya, orang mati aja Tuhan bisa bangkitkan, apalagi cuma perkara batu.
jadi roti. Itu hal yang gampang adik-adik ya. Ya, 5 roti 2 ikan aja Tuhan bisa berkatin banyak orang, ribu-ribuan orang Tuhan berkati, ya bisa makan semuanya, apalagi cuma perkara batu jadi roti. Itu hal yang mudah, itu hal yang kecil buat Tuhan. Tapi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang taat, ya. Dia tidak mau melakukan apa yang dikatakan oleh iblis, ya. Karena kalau Tuhan Yesus lakukan, Tuhan Yesus tidak bisa menjadi pemenang. Tuhan Yesus akan kalah melawan iblis, ya. Berarti Tuhan Yesus taat dong, ya kan? Tapi kita bersyukur kita punya Allah yang luar biasa. Dia Allah yang taat kepada Bapaknya. Nah, makanya adik-adik, Tuhan Yesus itu tidak melawan iblis dengan senjata, ya mungkin pedang, pistol. Tuhan Yesus tidak lawan dengan itu adik-adik. Tuhan Yesus hanya melawan iblis dengan apa adik-adik? Hanya dengan satu cara, yaitu melalui kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus hanya melawan iblis dengan memperkatakan firman Tuhan, ya. Untuk itu adik-adik, kita tidak perlu merasa takut lagi. Kita tidak perlu merasa gentar melawan iblis. Intinya adik-adik harus taat akan firman Allah. Adik-adik harus rajin baca Alkitab, ya, harus rajin dengar firman Tuhan, dan jangan lupa juga rajin berdoa, ya. Pasti Tuhan akan sertai adik-adik dimanapun adik-adik berada. Misalnya adik-adik dalam godaan nih, godaan di rumah, mama taruh uang nih, ya kan, taruh deh duitnya 5.000 gitu ya di atas meja. Terus adik-adik lihat nih, pas adik-adik lihat 5.000, dalam hati adik-adik bilang gini, aduh, lumayan tuh 5.000 ya, kalau buat dibeliin es krim, enak nih ya, seger, dingin-dingin gitu ya kan. Ambil gak ya? Ambil gak ya? Kalau adik-adik ambil uang mama itu, yang adik-adik lihat itu, pasti adik-adik bukan menjadi pemenang. Adik-adik pasti kalah lah ya, karena kalau adik-adik lakukan itu berarti adik-adik menuruti apa kata si iblis, ya. Kalau adik-adik ambil itu namanya adik-adik mencuri, dan adik-adik sudah melakukan dosa. Nah, tapi kalau adik-adik kita lihat uang mama di meja, terus iblis bilang, udah ambil aja, nggak apa-apa, 5.000 ini, mama nggak lihat ini. Tapi karena adik-adik udah tahu kebenaran firman Tuhan yang adik-adik suka baca atau adik-adik suka dengar, ya, tentang firman Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan nggak boleh mencuri. Ya, kita kan sudah belajar tuh tentang perintah-perintah Allah, ya. Kalau itu adalah dosa, terus adik-adik nggak lakukan itu, adik-adik nggak ambil uang mama, adik-adik sudah jadi pemenang, ya. Pemenang melawan iblis. Adik-adik menang melawan godaan si iblis. Nah, makanya kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa melawan iblis melalui memperkatakan kebenaran firman Tuhan, ya. Kita harus perkatakan adik-adik, kita bilang sama iblis, ya, nggak iblis, saya kan anak Allah, ya, saya nggak mau mencuri karena mencuri itu dosa. Nah, itu baru anak yang hebat. Nah, jadi pelajarannya adik-adik, yang pertama kita tidak perlu takut lagi karena Tuhan Yesus sudah menang melawan iblis. Kita tidak perlu takut melawan apapun. Misalnya adik-adik takut akan gelap, nggak perlu takut ada setan gitu ya, gelap-gelap ada setan, mau kamar mandi aja takut, nggak perlu adik-adik, ya. Harus sama hati adik-adik tanamkan bahwa ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyertai kita. Kita nggak boleh takut lagi. Terus yang kedua apa adik-adik? Ya, tadi Tuhan Yesus sudah bisa mengalahkan iblis. Dengan apa? Dengan memperkatakan firman Allah, ya. Bukan dengan senjata apapun, tapi hanya dengan memperkatakan firman Allah. Akhirnya iblisnya pergi deh, ya kan? Begitu pencobaan-pencobaan yang dilalui Yesus nggak mempan, akhirnya iblisnya kalah, ya. Nah, kita mau menggunakan kuasa firman Allah untuk melawan si iblis. Yang ketiga, kita mau kalahkan kejahatan dengan
kebaikan. Iblis itu sangat jahat sekali ya adik-adik ya. Dia bisa merayu kita supaya kita nurut apa yang dikatakan oleh iblis. Misalnya iblis suruh kita nyontek kalau ujian, itu suara iblis yang nyuruh kita untuk nyontek. Kalau kita lakukan ya berarti kita nurut apa yang dikatakan oleh iblis ya. Kita kalah berarti adik-adik ya melawan iblis. Tapi kalau kita berani berkata tidak ya pada iblis gitu, kita lawan iblis, maka kita menjadi anak-anak pemenang ya. Kalau ada teman-teman kita yang jahat, yang mau yang nakal, mau melawan kita ya, adik-adik kita nggak perlu lawan dia balik lah gitu ya. Kalau kita sama kayak dia, sama aja dong kita berdosa ya. Tapi kita bawa dalam doa, kita doakan teman kita supaya dia bisa berubah ya, supaya dia bisa mengenal firman Tuhan ya, supaya dia juga bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik ya, saat ini kita bangga bahwa kita punya Allah yang sungguh luar biasa. Tuhan Yesus juga sudah bisa menang melawan si iblis, dan Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita semua ya melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib ya. Tuhan Yesus sudah menjadi pemenang ya, menang atas maut. Tuhan Yesus juga menang atas godaan-godaan iblis ya. Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus adalah Allah yang taat. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus taat. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Kita mau sama-sama yuk kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Semua lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang menuruti firman-Mu. Kami mau lawan iblis Tuhan, melalui godaan-godaan, melalui cobaan-cobaan yang kami alami. Biarlah kami Tuhan tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kami boleh melakukan Tuhan kehendak-Mu melalui perkataan-perkataan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan kakak. Untuk ayat hafalan kita minggu ini terambil dari Yakobus 4 ayat 7. Ayo, cepat dibuka Alkitabnya, cari Yakobus 4 ayat 7. Sudah ketemu? Sudah, oke. Buat adik-adik yang bisa hafal sampai habis, hebat. Tapi kalau tidak bisa, tidak apa-apa, kita ambil bagian B-nya saja ya. Oke? Ikutin kakak sama-sama. Ayat hafalan kita terambil dari Yakobus 4 ayat 7b. Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Bagaimana? Bisa? Oke, sekali lagi ya. Ayat hafalan kita terambil dari Yakobus 4 ayat 7b. Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Bagaimana? Mudah? Mudah dong. Kakak yakin dan percaya adik-adik Abi Ciujung bisa untuk menghafalnya. Oke? Sampai jumpa di ayat hafalan kita berikutnya. Shalom. Ya, kita tadi sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan, kita juga sudah belajar apa adik-adik? Ya, ayat hafalan. Jangan lupa ya adik-adik, ayat hafalannya dihafalkan ya, dan dikirim melalui grup WA. Kakak tunggu ya adik-adik ya sampai hari Kamis minggu ini. Nah, sekarang tiba waktunya kita mau mengakhiri ibadah kita. Tapi adik-adik gak usah khawatir karena minggu depan kita akan berjumpa kembali melalui ibadah online kita. Nah, adik-adik persiapkan diri adik-adik ya untuk mengikuti ibadah. Yuk kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita sama-sama mau tutup di dalam doa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa.
Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur untuk hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau sudah menyertai kami dari awal hingga akhirnya. Tuhan berkati setiap adik-adik yang sudah mengikuti ibadah ini. Begitu juga untuk orang tua mereka yang sudah mendampingi adik-adik sekolah minggu. Tuhan juga berkati guru-guru kami, guru-guru Abici Ujung, dimanapun kami berada Tuhan, biarlah Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berkati setiap apapun kegiatan yang kami lakukan Tuhan, biar Tuhan lindungi kami. Dan minggu depan kami bisa sama-sama mengikuti ibadah bersama-sama Tuhan, meskipun secara online ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu, rahmat-Mu yang Kau curahkan bagi setiap kami. Kami peralaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik di ibadah minggu depan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi Dia Allah karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Shalom teman-teman, hari ini aku membacakan ayat hafalan 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi Allah karena Allah mengasihi kita lebih dahulu. Terima kasih, dadah. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Shalom, halo kakak, halo teman-teman. Saya akan membacakan ayat hafalan 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi Kita mengasihi karena karena Allah Allah lebih dahulu lebih dahulu mengasihi mengasihi kita. Amin. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. 1 Yohanes Yohanes 4 4 ayat ayat 19. 19. Kita Kita mengasihi mengasihi karena karena Allah
Allah lebih lebih dahulu dahulu mengasihi kita. mengasihi kita. Amin. Amin. 1 1 Yohanes Yohanes 4 4 ayat ayat 19. 13. Kita Kita mengasihi daging Allah Allah karena tanah Allah Allah yang lebih dahulu lebih dulu mengasihi daging kita. kita. Amin. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi Allah karena Allah lebih dulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Amin.